Perkenalkan, nama saya Aditya Alfiandana Santo Saputra, nomor UKG 20190051631. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kemarin liburan 2 hari kemana? CFD. Oh iya, habis jualan ya. Nawarin tas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong disiapkan Alif. Siap. Sebelum memulai pembelajaran ekonomi lanjut pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Roni. Halo. Alia Hanifah. Alia Nur. Diril. Andika. Aulia. Afita. David Mosri. Jadwis. Devita. Zaki. Yazid. Oke. Kemarin kita bahas apa? Indeks harga, lanjut sama inflasi. Ya, jadi ada indeks harga, ada inflasi. Apa kemarin kaitannya antara indeks harga dan inflasi? Iya, masih ingat ya? Bagaimana hubungan antara indeks harga dengan inflasi? Naik. Iya. Indeks harganya naik, inflasinya ikut naik. Iya. Oke, indeks harganya naik maka inflasinya juga naik. Nanti indeks harga itu menunjukkan hubungan yang bagaimana dengan inflasi? Atau apa? Ya, sebagai salah satu komponen untuk menghitung atau mengukur tingkat inflasi indeks harga. Ya. Nah, inflasi yang baik adalah inflasi yang dapat diatur oleh pemerintah, ya kan? Sehingga angkanya yang aman itu adalah di rentang 0 sampai 10, atau dengan kata lain indikatornya inflasi dengan tingkat kecil. Apa yuk? Ringan. Jadi apa aja tingkat inflasi itu ada 4. Yang pertama ada hiperinflasi. Jadi kan ada yang inflasi kecil sama besar nggak ada. Artinya ada ringan dan sedang, berat, serta hiperberat. Kalau jadi hiperbola, berbalik. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi inflasi yang harus dijaga oleh pemerintah. Nah, di Indonesia sekarang kan kondisinya masih dalam inflasi yang ringan, ya, karena dia masih di bawah 10%, bahkan hanya angkanya sekitar 1 sampai 2%. Berapa? Berapa lagi? 2,8. Targetnya 2,8 tadi. Targetnya 2,8. Jadi pemerintah sudah menargetkan tingkat inflasi di tahun 2024 itu adalah sebesar 2,8%.
sebelum masuk ke materi utama, saya mau tanya dulu, masih ingat tugas dari Bank Indonesia? Ya, materi kelas berapa ini? Peredaran uang. Apa? Mengatur peredaran uang, terus pencetak bukan Bank Indonesia. Membuat kebijakan Buat kebijakan ekonomi moneter. Oke, satu. Nah, yang kedua tadi adalah mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengawasi operasional bank umum, menstabilkan nilai mata uang. Jadi ada beberapa fungsi dari Bank Indonesia yang tadi ya yang kalian sebutkan. Jadi kalau di Bank Indonesia itu kan sebagai perannya apa di Indonesia? Bank Indonesia itu berperan sebagai bank sentral, ya, bank. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pokok, yaitu apa sih kebijakan moneter? Ya, pengertian kebijakan moneter yang pertama, kebijakan moneter adalah ya, siapa yang mau baca? Saya. Oh. Kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Oke, yang pemerintah melalui bank sentral atau dalam hal ini di Indonesia menggunakan bank Indonesia. Indonesia sebagai pemegang otoritas. Otoritas itu apa? kuasa Kekuasaan, ya, kekuasaan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, kemudian masuklah kita ke apa jumlah beredar yang diatur. Tadi kita sudah bahas apa nih yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya. mau apa harus diatur karena kalau misalkan kebanyakan nanti inflasi. Yeay. Sedangkan kalau jumlahnya sedikit itu nanti malah menjadi deflasi. Hebat. Gampang kan sebenarnya? Yes. Besok bisa lah kita belajar lagi. Ya bukan kita tahu bagian pos. Oke, apa itu kebijakan fiskal? Kalau saya pinjam Apa yang dilakukan? Oh. Itu dengan mengatur sisi penerimaan maupun pendapatan. Oke, fiskal itu berarti berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran atau belanjanya dari negara. Maka ini sudah dilihat di secara masing-masing ya. Biasanya kalian lihat di KPD-nya, kemudian ada 6 pertanyaannya, jadi kalian masing-masing fiskal yang ada. Terus kalian diskusikan, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam bentuk PT. Ya, silakan kalian diskusikan. Kita butuh waktu sekitar 2 menit. Kemudian nanti siap mau presentasi. Oke? Kalian lanjutkan. Ya, pasti masih di bagian nomor 4 ini kan komparasinya kan dengan inflasi pemerintahan. Nanti si yang PDF yang Bapak kirim itu tadi berapa halaman? Enggak ada. Tadi kan tadi dari luar, Pak. Jadi kan pokoknya kamu cari nanti inflasi 2024 kan itu targetnya pemerintah kan ada tuh. Iya. Nah nanti kan di Januari udah ada sekian persen, tapi targetnya sekian. Nah, berarti sudah tercapai atau belum? Nanti caranya gimana? Oke, sekarang Jelas? Nanti yang nomor 5 berarti bergantung sama hasil nomor 4. sekarang Sebenarnya nomor 4 kan itu kamu membandingkan yang kondisi terjadi sekarang sama target pemerintah kan. Nah, berarti kan kondisi sekarang ada di situ. Nah, target pemerintah kan yang bisa cari di lain. Kita mau compare apa. Nah, ternyata kalau misalkan sudah sesuai dengan target, berarti pemerintahnya harus ngapain? Kalau belum seperti apa? Terus nomor 5-nya kan berdasarkan jawaban nomor 4. Berarti kan harus ngembangin sendiri. berarti kita harus nungguin jawaban nomor 1 dulu. Berarti jadi kita menentukan kebijakan moneternya berdasarkan target yang dimiliki. Ya kan tadi misalkan targetnya 10%, tapi yang tercapai di sekarang baru 2%. Berarti kan masih ada range 8% tuh. Nah, supaya apa? Untuk yang nomor 5 berarti itu
menurut kita sendiri ya kayak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang jenis apa yang Bapak udah jelasin tadi yang pas untuk mengatasi inflasi ini gitu. Nah, jadi nomor 5 itu kaitannya ke nomor 4. Ya kan, nomor 4 kan apa tadi? Saya lupa soalnya. Nomor 4 itu komparasi. Nah, dari komparasi itu kan kamu membandingkan. Nah, membandingkan antara inflasi sekarang dengan target pemerintah. Nah, misalkan targetnya cuma 1%, tapi ternyata inflasinya udah 2%, berarti kan harus ada langkah apa yang pemerintah dan Bank Sentral lakukan untuk supaya target inflasi 1% tadi tercapai. Berarti yang kelebihan tuh. Ya kan targetnya 1%, tapi realisasinya udah 2%, berarti kan udah kelebihan. Berarti supaya turun inflasinya, kebijakan apa yang dilakukan? Oke, jelas. Itu moneter dan fiskalnya juga ada dua, harus ada dua. Nah, kalau yang nomor 4 berarti itu kayak misalkan kita jelasin ini sudah sesuai belum target pemerintah yang pada tahun 2024 ini dengan kondisi yang Januari tahun 2024 itu untuk yang nomor 4 udah sesuai apa belum? Jadi misalkan berdasarkan hasil pencarian ternyata target pemerintah sekian persen, tapi kan di Januari berdasarkan di berita itu baru sekian persen. Nah, berarti sudah sesuai apa belum? Kalau sudah sesuai berarti harus ngapain, kalau belum harus ngapain. Jadi sebenarnya kalau nomor 4 tuh juga harus cari sumber lain gitu Pak. Jadi kan memang saya arahkan untuk kamu nggak cuma satu sumber tapi satu sumber. Oke, jelas? Oh ya, stakeholder tadi. Stakeholder itu kan pemangku jabatan, pemangku kepentingan. Nah, tergantung kalau misalkan kita bicara kebijakan moneter, berarti yang melakukan adalah siapa? Bank Sentral Karena ini beda dengan biaya fiskal. Biaya fiskal yang melakukan adalah pemerintah, kan? Jadi stakeholdernya kan tergantung kebijakannya yang bikin siapa. Oke, jelas. Oke, ini selanjutnya buat masing-masing supaya kali kita pertama ya kan. 2, 1. Kayaknya lebih berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan mengenai LKPD yang telah diberikan oleh Pak Adil. Oh ya gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Adil. Terus saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Saputra Ramadan. Nama saya Fernansia, saya Devika Putri Sulwani, dan saya Fauzia Maya. Selanjutnya nomor 4 yaitu komparasilah target inflasi pemerintah pada tahun 2024 ini dengan kondisi yang terjadi pada bulan Januari 2024. Jadi untuk target inflasi pemerintah dikutip dari APBN itu adalah 2,8%, sedangkan kondisi inflasi yang terjadi pada bulan Januari 2024 ini adalah 2,57% untuk berdasarkan year on year. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, yaitu tentukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berdasarkan hasil komparasi. Ya, di sini jawabannya kebijakan moneter yang harus dilakukan agar inflasi 2024 tetap stabil. Yang pertama, mengatur suku bunga agar tidak terlalu tinggi maupun rendah. Yang kedua, mengurangi pasokan uang yang beredar atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Nah, untuk kebijakan fiskalnya di sini terdapat 3, yaitu stabilitas harga, yang kedua dari human capital, yang ketiga dari fiskal capital. Berikut adalah dampak signifikan dari inflasi. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah penurunan daya beli. Inflasi meningkatkan harga barang dan jasa. Ketika harga naik lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat pun menurun. Artinya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Poin kedua adalah kesejahteraan rakyat. Inflasi dapat menurunkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap. Harga barang di pasar meningkat, namun pendapatannya tetap. Dampaknya daya beli masyarakat pun menurun. Nah, poin ketiga ini adalah investasi dan tabungan.
inflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengurangi investasi dan mengurangi minat menabung masyarakat. Inflasi dapat membuat harga suatu barang menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Nah, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Coba pertanyaan yang nomor 5. Yang nomor 2 itu kan mengurangi pasokan uang yang beredar. Tapi kan dalam kondisi ini kan angka inflasi yang 2,8% itu kan belum mencapai target. Angka inflasinya kan awalnya 2,87% kan. Jadi itu butuh 0,23% lagi untuk bisa mencapai inflasi tersebut, atau untuk meningkatkan lagi gitu, meningkatkan lagi inflasinya tersebut. Nah itu kan sama aja kondisi tersebut harus diupayakan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mengurangi pasokan uang yang beredar. Oke, dan yang ternyata selanjutnya itu menjual surat berharga. Bukan itu kebalik, harusnya itu kan si BI untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan yaitu membeli surat berharga supaya dana atau biayanya itu bisa tersebar. Nah, Lagi. Contoh. bukan yang kebijakan fiskal yang fiscal capital sama ya fiscal capital boleh jadi lagi itu secara rinci itu kebijakannya itu. Ada lagi. Udah ngambek. Ya, yang pertanyaannya. Jawab. Oh, nomor Oh, 2. ada pertanyaan. Jadi ini nomor 2, kenapa mengurangi bisa ya? Oh, iya, langsung dua-duanya jawab. Jangan. Jadi, kenapa ini tulisannya mengurangi pasokan yang beredar? Jadi sebenarnya ini menambahkan kita itu uang. Menambah pasokan uang beredar dan membeli surat berharga. Benar. Untuk Jadi waktu ini itu rumahnya lama mati lampu kebetulan. Jadi lupa pesan gitu loh dari kantornya makanya. Ya udah. Oh jadi polanya ini menambahkan. maksudnya menarik uang dari pasar harusnya menambah uang di pasar kan ya? Benar. Iya. Jadi udah gitu. Ada fokusnya sebenarnya cuman kasih. Betul sih kan? Yang untuk yang physical capital itu sebenarnya kita ngambil di salah satu web. Ini web dari Wikipedia. dari Kementerian Keuangan. Terus di sini tuh sebenarnya kan ada tiga ini jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah yang kita ambil ini jangka menengah. Physical capital ini di sini menjelaskan untuk gimana? Oh ini physical capital itu tentang mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Ada apa? Lihat doang. Kalian dari seluruh kerajaan itu kan bisa menyimpulkan nggak kayak itu termasuk kebijakan moneter yang termasuk atau kontraktif. Nah terus sama oke. Itu kan pertanyaannya kan stakeholdernya tuh berperan dalam apa gitu kalau untuk mengatasi kejadian. Nah kejadian di artikelnya kira-kira stakeholdernya tuh lebih detailnya tuh kayak pemerintah, terus bank sentral itu perannya di situ tuh apa di kebijakan fiskalnya? Yang tadi ekspansi atau kontraktif mungkin lebih ke arah ekspansi pada kita mau naik ke arah inflasi 2,8 karena kan sebelumnya masih kurang sedikit lagi nggak usah banyak jadinya. Kalau yang kedua tadi Peran stakeholdernya kayak dari bank sentral
cowok nggak tahu nih cowoknya kurang gitu. Nggak mau mantau dong, masa nggak burgerin? Kayak apa? Nyamperin dong, nggak mau mantau dong, makasih ya. Yang kurang gitu bagaimana? Nah kan kebijakan moneter kan dilakukan oleh bank sentral kan, nah itu kan kayak digitalin lagi sebenarnya bank sentral di situ ngapain aja sama kebijakan kita kan dilakukan oleh pemerintah. Nah pemerintah kebijakan fiskal itu dalam kondisi ini mereka ngapain aja? Peran pemerintah itu adalah kan ini awal tahun ya, itu dia membuat undang-undang APBN untuk di tahun 2010. Ya pokoknya peran pemerintah tuh secara jelasnya mereka membuat undang-undang APBN yang akan digunakan sepanjang tahun kalau itu Undang-undang apa ini? Bukannya undang-undangnya udah ada ya? Tapi kalau mereka pengen targetin gue mau apa? baru ya. Satu lagi. Menambah iya kan pertanyaannya menambah pasukan uang yang beredar. Sudah kan bertanya semua. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf jika jawaban kami ngasal. Mohon dimaafkan. Oke. Namanya kata-kata. Ya, Pertama dan terakhir. Semoga itu pertanyaan bisa jadi ini ya, jadi pembelajaran aja. Pelajaran kita masing-masing Biar kalau presentasi lebih siap. lebih siap dan jangan bercanda. Betul. Ini sebenarnya sengaja kan, ini buat pesan moral. Biar orang suka kayak kita, contoh buruk. Nanti contoh buruk presentasi. Tapi guys, Oh juga masih ini. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok F yang sudah mempresentasikan jawabannya dengan bagus sekali. Kita beri pas dengan hal-hal yang positif ya, banyak yang kita ambil ya. Pembelajaran yang kita ambil positifnya banyak. Negatifnya Oke, jadi kita pembelajaran kita hari ini kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulannya atau pesan-kesannya dari yang kita pelajari hari ini? Ya, saya mau memberikan sama lama-lamanya bentar. AFK. Oh, begini ya. Oh, saya. Ya. Ya, jadi pesan-pesannya hari ini sangat seru. Ya, Ya, itu kesan dan kesannya doang. Ya, ngasih pesan siapa? nah, Yang mau pesen bakso, dia pesen. belum bakso. Jadi soto dulu. Ya, apa? Atau mau menyimpulkan hari ini kita belajarnya apa ini? Hari ini kita belajar kebijakan-kebijakan yang mengatur ketika saat terjadinya inflasi ataupun deflasi ataupun saat ketika jumlah uang beredar tidak terkendali. Dari itu ada kebijakan yang berperan untuk mengendalikan kondisi tersebut. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, terdiri dari kuantitatif, yang dimana kuantitatif itu lebih menekankan pada pengendalian jumlah uang beredar, sedangkan kualitatif itu lebih menekankan pemahaman masyarakat untuk bisa ikut terhadap kebijakan tersebut atau lebih menguatkan kebijakan kuantitatif. Seperti kuantitatif itu cash ratio policy atau cadangan
kas minimum atau giro wajib minimum, yang dimana itu menurunkan ataupun meningkatkan cadangan kas pada bank umum. Kedua adalah discount policy atau kebijakan diskonto, yaitu dengan menurunkan atau menaikkan suku bunga. Oke. Lalu yang ketiga adalah open market policy, kebijakan pasar terbuka, itu dengan bank sentral menjual atau membeli surat berharga tersebut supaya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kalau kualitatif itu ada dua, yaitu imbauan moral seperti bank sentral memberikan pengumuman atau edaran yang tentunya berisi kepada ajakan atau larangan kepada bank umum untuk menahan ataupun melepaskan pinjaman dan tabungan kepada bank umum. Lalu yang kedua ada pagu kredit. Pagu kredit itu lebih menguatkan seperti kebijakan kualitatif tadi, yang dimana ada dua kebijakan seperti kebijakan uang ketat maupun kebijakan uang longgar, dan ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dengan menurunkan atau menaikkan tarif pajak maupun mengatur pada perbelanjaan negara seperti meningkatkan sisi pengeluaran atau penerimaan. Itu dari saya. Ini besok kalau saya ulang lisan begini jawabnya. Kan kamu belajar. Oh iya. Saya nggak bisa menjawab. Itu ya, Oke, terima kasih Alin atas jawabannya yang sangat rinci dan menyeluruh ya, dari moneter dan fiskalnya sangat jelas. Nah, jadi itu kesimpulan untuk hari ini. Nah, sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini, silahkan kita isi dulu. Ya. Wah, apa itu? Ya, silahkan di scan, kalian isi sambil waktu berapa menit. Ya, baik, kalau sudah diisi semua, berarti kan materi sudah selesai ya. Kita sudah bahas moneter, fiskal, teorinya, kemudian kita sudah diskusi. Nah, berarti pertemuan berikutnya kita akan Libur. seru juga sih. Oke, jadi untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, sore ya, sore hari ini, tadi udah sama kali. Sekarang mau yang cowok, siapa yang mau memimpin? Rizky. Siapa? Gua bener gitu. Ya. Ya, jadi semoga pembelajaran pada hari ini masuk ke kepala kita semua, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, beri salam.